Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sari Andini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan dalam mata kuliah etika bisnis. Mari kita langsung saja ke penjelasannya. Etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Etika bisnis dan lingkungan. Perusahaan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realitas, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dampak perusahaan lingkungan. Peraturan yang berhubungan dengan penegakan aturan agar pihak manajemen perusahaan memperhatikan setiap efek dari bisnis yang dijalankan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Suatu dari kalangan LSM dan lembaga kepedulian lainnya, baik di tingkat nasional dan internasional, belum mampu mengubah konsep bisnis yang bersifat ramah lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian pranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusakan lingkungan harusnya sama berat dengan hukuman terhadap pelanggar HAM. Hukum harus mampu ditegakkan. Dengan penegakan hukum yang kuat serta sungguh-sungguh, bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusahaan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan sebagian pihak atau segolongan orang saja. Definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya
environment risks tersebut, yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati. Yang keempat, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas, ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbalan dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan. Antara lain adalah yang pertama, sektor pertambangan, yang kedua, sektor pabrik, yang ketiga, sektor minyak dan gas, dan yang keempat, sektor perhotelan dan real estate. Persoalan perusakan lingkungan dengan motif mengembangkan bisnis tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat seperti kecemburuan sosial. Untuk negara dengan kategori berkembang seperti Indonesia, kerangka dan model investasi yang layak diterapkan adalah direct investment. Dengan direct investment tersebut diharapkan berbagai sumber daya alam yang selama ini tidak diolah menjadi terolah, serta lebih jauh bisa menampung tenaga kerja atau mengurangi angka pengangguran. Karena jumlah angka pengangguran yang terus bertambah menjadi beban tersendiri bagi pemerintah, apalagi pengangguran dalam usia muda yang dibiarkan menjadi rentan pada tumbuhnya kejahatan. Ketika pengangguran meningkat, artinya angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka kemiskinan yang tinggi bisa menyebabkan tumbuhnya benih-benih konflik. Salah satu faktor yang paling berperan rusaknya lingkungan disebabkan oleh kemiskinan. Sebuah bangsa yang rata-rata masyarakatnya berada di garis kemiskinan memungkinkan kepedulian kepada lingkungannya menjadi rendah. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Emil Salim bahwa kemiskinan adalah sebab utama kerusakan lingkungan. Masyarakat baru menyadari pentingnya lingkungan pada saat tingkat kesejahteraan telah tercapai atau ketika kemiskinan telah ditinggalkan. Sumber polusi udara. Produksi energi, pengangkutan, konversi serta rumah tangga, industri dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemar utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon,
sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Di samping yang disebutkan tadi, ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara, yaitu yang pertama, timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, zat, dan sejenisnya. Di mana saat ini begitu banyak kendaraan bermotor yang mempergunakan bensin sebagai salah satu sumber bahan bakarnya, dan hasil buangan bakaran bensin tersebut telah menyebabkan timbulnya timbal. Dan timbal ini mampu memberi pengaruh pada kesehatan seperti mempengaruhi urat saraf, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar seperti buangan dari proses industri, polusi dari pembakaran berbagai sampah, aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak, dan berbagai aktivitas home industri lainnya. Yang ketiga, ada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu tinggi, maka jumlah NO2 yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Yang keempat, ada karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Yang kelima, ada hidrokarbon. Hidrokarbon yang mudah menguap atau VHC dengan adanya sinar matahari dapat bereaksi dengan NOx untuk membentuk ozon atau suatu zat pencemar kedua. Adalah sulit untuk membuat suatu penyamarataan tentang pengaruh kesehatan dari VHC karena merupakan senyawa khusus. Beberapa VHC secara signifikan adalah beracun dan sejumlah lainnya telah terbukti atau dicurigai dapat menyebabkan kanker. Yang terakhir, yang keenam adalah ozon. Posisi ozon berada di ketinggian 30 km di atas bumi. Fungsi ozon menjadi penting karena ia berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Jika lapisan ozon menipis, maka sinar ultraviolet tersebut akan bisa langsung menyerang bumi, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko kerusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa maka segala perkembangan sains, ilmu teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses eco-development ini. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus untuk bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan
dalam turut menjaga lingkungan. Yang keenam, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.